Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asa Solvira dari kelas 7C dan hari ini saya akan menjelaskan dua materi di mata pelajaran bahasa Arab, yaitu mubtada khobar dan jumlah bilangan yang terdiri dari mufrad, musanna, dan jamak. Di materi pertama ada mubtada khobar. Pertama-tama sebelum masuk ke penjelasannya, kita jelajahi dulu yuk, apa sih pengertian dan ciri-cirinya mubtada khobar itu? Nah, pengertian mubtada adalah isim atau kata benda yang dijelaskan. Berciri-ciri, pertama, terletak di awal kalimat, dan kedua, termasuk isim ma'rifah. Nah, kalau isim ma'rifah ini itu terdapat alif lam di depannya. Contohnya, kata benda faslun menjadi al-faslun. Ketiga, itu berharokat marfu. Marfu itu dhamma tanpa tanwin ya, jadi tidak boleh menggunakan tanwin seperti dhammah tain. Dan yang keempat itu bisa berupa isim domir, isim isyarah, isim alam itu nama orang, dan kata benda asli. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian khobar. Khobar adalah isim atau kata benda yang menjelaskan mubtada. Jadi bedanya itu kalau mubtada itu kata benda yang dijelaskan, kalau khobar itu kata benda yang menjelaskan. Nah, khobar ini berciri-ciri pertama terletak setelah mubtada, kedua termasuk isim nakirah. Nah, kalau isim nakirah ini tidak boleh menggunakan alif lam ya. Nah, yang ketiga itu berharokat marfu. Nah, kalau berharokat marfu di khobar ini tuh boleh menggunakan dhammah tain. Yang keempat itu mengikuti mubtada baik jumlah maupun jenisnya. Dan yang kelima bisa berupa kata sifat, warna, keterangan tempat, dan kata benda asli. Tapi kalau di khobar ini untuk berupa warna itu tidak boleh menggunakan tanwin ya. Nah, untuk contoh kalimat mubtada khobar itu bisa seperti ini ya. Hada faslun. Hada itu termasuk mubtadanya dan faslun itu termasuk khobarnya. Nah, pada mubtada khobar itu sebenarnya ada satu syarat tambahan lagi, yaitu apabila ada keterangan tempat, maka pada khobar itu tidak boleh menggunakan dhammah tain. Contohnya seperti ini. Al-faslu janiba al-maktabati. Jadi, janiba itu termasuk keterangan tempatnya. Maka pada khobar yaitu al-maktabati itu tidak menggunakan dhammah tain. Yang kedua, itu ada jumlah bilangan. Jumlah bilangan itu terbagi menjadi 3, yaitu ada mufrad, musanna, dan jamak. Sebelum kita ke penjelasan lebih lanjutnya, kita pahami dulu ya satu persatu pengertian mufrad, musanna, dan jamak. Nah, untuk mufrad itu kata benda yang berjumlah 1, dan untuk musanna itu kata benda yang berjumlah 2, dan untuk jamak itu kata benda yang berjumlah lebih dari 2. Nah, jumlah bilangan ini juga bisa dibagi menjadi 2, yaitu mudzakkar dan muannas. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang mudzakkar. Untuk mudzakkar ini sebagai contohnya kita gunakan kata benda qalamun ya. Nah, yang pertama untuk mufrad pada mudzakkar ini, jika kata benda berjumlah 1 atau mufrad, maka ditulis kata benda dahulu baru bilangannya. Jadi bilangannya itu mengikuti kata bendanya ya. Contohnya ini. Qalamun wahidun. Nah, qalamun di sini sebagai kata benda dan wahidun di sini sebagai bilangannya. Nah, syaratnya untuk mufrad ini, jika kata bendanya mudzakkar, maka bilangannya juga mudzakkar. Jadi kalau qalamun itu mudzakkar, maka bilangannya kita pakai yang mudzakkar yaitu wahidun. Yang kedua, jika kata bendanya berjumlah 2 atau musanna, maka ditulis kata benda terlebih dahulu baru bilangannya. Jadi sama seperti mufrad, maka bilangannya itu mengekori kata bendanya. Nah, tapi untuk musanna ini, kalau untuk kata benda mudzakkar, maka ditambah alif dan nun. Jadi contohnya seperti ini. Qalamani isnani. Nah, qalamani ini berawal dari kata benda yaitu qalamun, tapi karena kata bendanya ini mudzakkar, maka ditambah alif dan nun menjadi qalamani. Nah, isnani ini itu juga sama seperti mufrad ya. Kalau kata bendanya mudzakkar, maka bilangannya pun juga mudzakkar. Jadi, qalamani dan isnani ini sesama mudzakkar. Dan yang ketiga itu ada jamak. Jamak atau yang bisa disebut kata benda yang lebih dari 2. Nah, untuk jamak ini berbeda dari mufrad dan musanna. Kalau jamak yang ditulis lebih dulu itu bilangannya baru kata bendanya. Jadi, bisa dibilang kata bendanya itu mengekori bilangannya. Nah,
Untuk jama ini, kalau kata bendanya mudzakkar, maka bilangannya wajib mu'annas. Nah, contoh untuk jama itu seperti ini. Nah, kenapa di sini aklamin bukan mun? Karena kalau menjadi kalimat, mun itu akan berubah menjadi min. Dan yang kedua ada mu'annas. Nah, untuk yang mu'annas ini sama seperti mudzakkar, dipecah menjadi 3, yaitu mufrad, musanna, dan jama'. Nah, untuk kata benda yang digunakan sebagai contoh mu'annas ini kita ambil qurasatun ya. Nah, yang pertama untuk mufrad pada mu'annas atau kata benda yang berjumlah 1 itu sama seperti mudzakkar, yaitu ditulis kata bendanya terlebih dahulu baru bilangannya. Untuk mufrad ini sama seperti mudzakkar. Jika kata bendanya mu'annas, maka bilangannya pun mu'annas. Dan contohnya seperti ini. Qurasatun wahidatun. Qurasatun ini termasuk mu'annas dan wahidatunnya juga mu'annas. Nah, yang kedua, jika kata bendanya musanna atau kata benda berjumlah 2 itu ditambah ta, alif, nun. Kalau di mudzakkar tadi itu kan hanya ditambah alif dan nun. Kalau di sini urutannya ta, alif, nun. Jadi harus diingat-ingat urutannya ya. Dan contohnya itu seperti ini. Qurasatani isnatani. Nah, awalnya itu kan kata bendanya qurasatun. Karena di sini ditambah ta, alif, dan nun, maka menjadi qurasatani. Dan yang ketiga, untuk jamak atau kata benda yang jumlahnya itu lebih dari 2. Sama seperti mudzakkar tadi, yang ditulis dulu itu ialah bilangannya, baru kata bendanya. Jadi kata bendanya itu mengekori bilangannya. Nah, untuk jamak ini, jika kata bendanya itu mu'annas, bilangannya itu wajib mudzakkar. Nah, contohnya itu seperti ini. Salasu qurasatin. Nah, salasu ini itu mudzakkar dan qurasatinnya itu mu'annas. Dan mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.